Discovery. Just imagine what might lie within it. Secrets of the ocean. This is Providence 3. By bringing us on board. This is the payoff, the answer to our deepest wonders. We didn't know we were It collecting exists living physically. It's in our minds. It's in our thoughts. Film dimulai dengan menampilkan Jim, seorang dosen di Universitas Miskatonic yang diminta untuk bertemu dengan Dr. Julia, seorang ilmuwan yang bekerja untuk Pigman Corporation. Pigman Corporation merupakan perusahaan yang secara khusus memfokuskan penelitiannya pada eksplorasi hal-hal yang dianggap mustahil atau tidak terjangkau oleh manusia secara langsung. Misalnya, mereka memusatkan perhatian mereka pada penelitian makhluk yang mungkin ada di kedalaman laut yang belum dijelajahi oleh manusia karena keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia untuk mencapai kedalaman tersebut. Dr. Julia menjelaskan kepada Jim bahwa Pigman Corporation telah menemukan petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan di wilayah Antartika, tepatnya di kedalaman laut 37.000 kaki yang belum dijelajahi oleh manusia. Mereka telah menemukan sinyal-sinyal yang menjanjikan dari bawah laut yang mungkin menandakan adanya makhluk hidup yang belum pernah diketahui sebelumnya. Selain menjelaskan, Dr. Julia juga memperlihatkan rekaman langsung yang diambil oleh timnya di kedalaman laut sejauh 37.000 kaki. Tuan Pigman, pendiri perusahaan tersebut, ingin Jim bergabung dengan tim internal mereka. Alasan Pigman merekrut Jim adalah karena ayah Jim dulunya bekerja dengan Pigman. Namun, suatu insiden tragis pernah terjadi pada saat menjelajahi kedalaman laut yang mengakibatkan kematian ayah Jim. Mayat dari ayah Jim tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Awalnya Jim tidak tertarik dengan hal itu, namun begitu Dr. Julia menjelaskan sekaligus menunjukkan hasil rekaman yang mereka dapatkan, membuat Jim berubah pikiran dan merasa tertarik untuk menjadi bagian dari tim Pigman Corporation. Oleh karena itu, Dr. Julia meminta Jim untuk hadir pada pertemuan besok. In the expedition team. What we say. Keesokan harinya di gedung Pigman Corporation, Dr. Julia memperkenalkan satu persatu orang yang bekerja sama dengan Pigman Corporation. Di antaranya ada Hank, merupakan insinyur utama yang akan memimpin jalannya penelitian mereka, serta bertanggung jawab menyiapkan kapal selam yang mampu bertahan di kedalaman 37.000 kaki. Lalu ada Christine, seorang ahli biologi kelautan, membawa pengetahuan mendalam tentang kehidupan laut. Lalu ada Gordon yang akan diandalkan untuk memastikan semua peralatan dan sistem kapal selam berfungsi dengan baik di bawah tekanan laut yang ekstrim. Terakhir, Joseph, ahli komunikasi yang siap menangani segala masalah yang mungkin muncul dalam menjaga komunikasi saat mereka di kedalaman 37.000 kaki. Dengan komposisi tim yang solid seperti ini, mereka sudah sangat siap dalam ekspedisi menjelajahi misteri yang tersembunyi di kedalaman laut yang belum dijelajahi sebelumnya. Setelah itu, Dr. Julia menunjuk Hank untuk memberikan laporan tentang kemajuan pembuatan kapal selam. Hank dengan bangga menjelaskan bahwa kapal selam yang diberi nama Providence 3 telah berhasil dibangun dengan menggunakan synthetic foam yang ringan namun kuat, sehingga mampu bertahan di dalam tekanan air yang sangat ekstrim di kedalaman 37.000 kaki dengan berat 250 ton. Dalam beberapa kasus, synthetic foam memang digunakan dalam kapal selam sebagai pelindung atau pengapung tambahan untuk menyokong struktur utama kapal selam dan untuk mengurangi beban kapal selam secara keseluruhan. Dr. Julia kembali memastikan bahwa kapal selam Providence 3 akan menjamin keselamatan mereka karena telah diuji dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Christine kemudian bertanya apa jadinya jika mereka tidak menemukan apa-apa di kedalaman laut. Lalu tiba-tiba saja Pigman muncul dengan membagikan pengalamannya, mendedikasikan hidupnya untuk mencari tahu misteri kehidupan di dalam laut. Dengan keyakinan yang kuat, ia percaya bahwa ada makhluk hidup tersembunyi di kedalaman laut yang belum terungkap. Tujuan dirinya mendirikan perusahaan ini hanyalah untuk memahami keberadaan apa yang tersembunyi di lautan. Namun sebelum mereka dapat menyelam ke dalam lautan yang belum terjamah itu, mereka akan menjalani sesi pelatihan selama 2 bulan untuk mempersiapkan diri mereka dengan baik. Apabila mereka merasa bahwa penelitian ini terlalu berat, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri. Ternyata tidak ada yang mengundurkan diri karena mereka juga merasa tertarik dengan penelitian tersebut. Dark continent we... You'll need to complete 2 months of training before... Setelah pertemuan selesai, mereka pun istirahat sambil berbincang-bincang untuk mengenal satu sama lain. We'll all sleep better tonight knowing that. Thank you. You're still going along with it, all of you. Not to do though, is it? Sounds risky. 2 bulan berlalu dengan cepat, menandakan bahwa Jim, Christine, Gordon, Joseph, dan Hank telah menyelesaikan pelatihan mereka. Sekarang mereka bersiap-siap untuk memulai perjalanan ke kapal selam sesuai dengan instruksi dari Dr. Julia.
Mereka akan bergabung dengan pigmen sendiri untuk melakukan penelitian dan eksplorasi di kedalaman laut. Sementara itu, Dr. Julia dan tim lainnya akan memantau dari darat, melakukan komunikasi dan memonitoring perkembangan mereka. Setelah tiba di kapal selam sesuai dengan pelatihan yang mereka dapatkan, mereka pun langsung menjalankan tugas mereka masing-masing, di mana Gordon langsung memeriksa kesiapan semua peralatan. Is Providence 3 to DP control, apart from the fact there's 1,000 horrible. Dari pengecekan radar hingga pemeriksaan ketersediaan oksigen, pengukur kedalaman, kompas, dan pengecekan untuk peralatan lainnya, setiap detail diperhatikan dengan cermat agar ekspedisi mereka dapat berjalan aman dan terkendali. Sementara tugas Joseph memastikan komunikasi antara mereka dengan Dr. Julia berjalan lancar, sementara tugas Christine akan melakukan analisis di kedalaman laut, sementara Jim akan bertugas dalam pengoperasian kapal selam ini untuk mengambil sampel jaringan. Hank dan Pigman sebagai pengawas memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Don't worry. Scrubber fan is running. Depth gauge is... Setelah memastikan bahwa segala persiapan telah selesai dilakukan tanpa adanya masalah, mereka dengan segera memulai perjalanan menuju kedalaman 37.000 kaki. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk bisa mencapai kedalaman tersebut. Final checks. Vision 1, CO2. We are clear to launch. Affirmative. Approaching 20 meters. I have good control. Affirmative. Good luck on your voyage to the deep. Setelah tiba di dasar laut, mereka disambut dengan pemandangan yang luar biasa, yaitu sebuah penemuan yang mengagumkan, berbentuk semacam portal yang diyakini menyimpan misteri kehidupan di dalamnya. Mereka menyadari bahwa penemuan ini dapat mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan di kedalaman laut yang belum pernah terjamah. Dr. Julia yang sedang memantau mereka dari daratan meminta Gordon untuk segera menembus portal tersebut untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. It's unreal. Yeah, Planet Earth's butthole. All I know is that this place will teach us more than we've ever dreamed. Picture's all good on front and rear cams. Awalnya sebelum memasuki portal, semua sinyal dan jaringan terlihat normal dan stabil. Namun ketika mereka memasuki portal, beberapa peralatan mulai bermasalah memicu kepanikan di antara mereka. Bahkan sinyal komunikasi dari Dr. Julia dan timnya di daratan sempat terputus sehingga menghentikan segala bentuk komunikasi. Try to get a better signal. I am trying. DB control, you reading? I've got the 5 people. Wait! Beruntungnya beberapa saat kemudian situasi kembali normal dan peralatan serta jaringan komunikasi dengan Dr. Julia berhasil terhubung kembali. Dr. Julia dan tim memberitahu mereka bahwa mereka telah menghilang dari radio selama sekitar 3 jam. Mendengar hal itu, Gordon, Christine, Jim, Joseph, dan Hank merasa sangat bingung karena bagi mereka kehilangan sinyal hanya terjadi selama beberapa menit. Namun di darat ternyata mereka telah kehilangan komunikasi selama beberapa jam. Gordon kemudian meminta Hank untuk segera mengecek kadar oksigen di kapal selam dan hasilnya memang memperlihatkan bahwa oksigen yang disiapkan telah berkurang secara signifikan, mengindikasikan bahwa mereka telah berada di tempat itu untuk waktu yang cukup lama meskipun mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka pun melihat seperti ada sesosok makhluk yang sedang tidur berada di dasar laut. There's something on the seabed. Get a closer look at that. Where is Mr. Peters? Christine meminta Dr. Julia dan tim di darat untuk melihat secara langsung makhluk apa sebenarnya mereka lihat. Dr. Julia yang juga merasa penasaran langsung memerintahkan Jim untuk melihat lebih dekat makhluk apa yang sedang mereka lihat dengan cara menaiki kapal selam ini. Selain itu, Jim juga diminta untuk mengambil sampel dari makhluk tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Tiba-tiba Pigman datang untuk memberikan dorongan moral kepada Jim. Ia menegaskan bahwa kesuksesan penelitian ini sepenuhnya bergantung pada Jim, apakah ia mampu mengambil sampel jaringan makhluk tersebut atau tidak. Dengan cepat, Jim mempersiapkan diri untuk memasuki kapal selam ini dan memulai misinya dalam mengambil sampel jaringan dari makhluk raksasa tersebut. Christine terlihat sangat khawatir melihat Jim berangkat sendirian ke dasar laut. Setiap kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi Jim, mengingat tubuhnya bisa saja hancur akibat tekanan yang begitu besar ketika berada di kedalaman laut. Secara perlahan, kapal selam ini diturunkan dari kapal selam utama. There's more current down here. Pretty lonely out here right now. We're right here with you. Ketika Jim melihatnya dari dekat, makhluk itu sangatlah besar dan mengerikan.
Mereka semua menyaksikan apa yang dilihat Jim melalui kamera yang terpasang pada kapal selam yang dikendarai oleh Jim. We have a clear image from all rover cam. Reading anything? Should we be worried? We haven't got time to worry. Melalui radio komunikasi, Joseph meminta Jim untuk jangan membuang-buang waktu dan segera mengambil sampel jaringan pada makhluk tersebut. Mereka tidak ingin Jim terluka akibat terlalu lama berada di kedalaman. Tiba-tiba saja saat pengambilan sampel, makhluk itu yang tadinya dia mulai bergerak sehingga membuat kepanikan di antara mereka, termasuk Jim yang merasa panik karena dia membutuhkan waktu setidaknya 1 menit dalam pengambilan sampel jaringan tersebut. Secara tak terduga, kapal selam ini yang dikendarai oleh Jim diserang oleh makhluk itu sehingga terjadi kerusakan di beberapa titik. Akibatnya radio komunikasi antara Jim dan tim mereka sempat terputus. Jim, this is massive. Well, then it's reading wrong. Everything's on board secure, Jim. Just a little longer. Signal's gone. Hello? Gordon? We've just lost communication with Gordon. Gordon tidak bisa menjemput Jim karena sangat berbahaya jika berada dekat dengan makhluk itu. Dengan terpaksa, mereka secara perlahan meninggikan kapal selam agar tidak berada terlalu dekat dengan makhluk itu. Ternyata semuanya sudah terlambat. Kapal selam utama terkena serangan dari makhluk itu sehingga membuat Christine terhempas keluar dari kapal selam tersebut. Beruntungnya, Hank berhasil menyelamatkan Christine dengan mengunci pintu bagian luar untuk mencegah tekanan laut yang berlebihan. Sekarang, Hank meminta bantuan teman-temannya untuk membuka pintu bagian dalam di mana Christine terjebak. Christine! She's in the pressure lock! What? I'm coming! Come on! Give me a hand! Di saat yang sama, Jim kembali terhubung ke radio komunikasi dan mengabarkan bahwa ia telah berhasil mengambil sampel jaringan. Lalu Jim meminta Gordon untuk segera membuka pintu bagian luar agar dirinya bisa masuk ke dalam kapal selam utama. Namun Hank meminta Jim untuk menunggu karena Christine masih terjebak di antara pintu bagian dalam dan pintu bagian luar. Jika pintu bagian luar dibuka, maka sudah bisa dipastikan Christine akan tewas dengan tubuhnya yang hancur akibat terkena tekanan yang besar. Setelah Hank dan Joseph berhasil membawa naik tubuh Christine, pintu bagian luar pun dibuka agar Jim bisa bergabung kembali dengan mereka. Gordon kemudian meminta Hank untuk mengecek kebocoran yang terjadi di kapal selam mereka setelah menerima serangan dari makhluk tadi. Ternyata serangan makhluk itu berdampak sangat parah yang menyebabkan kebocoran serius. Lalu tiba-tiba saja Pigman muncul dan mengunci Hank di dalam ruangan yang bocor. Secara perlahan, ruangan yang Hank tepati terisi penuh dengan air sehingga membuatnya tewas akibat tidak mendapatkan oksigen. Sementara itu, Jim berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu mengambil sampel jaringan dari makhluk tersebut. Namun, kegembiraannya terhenti ketika ia melihat Christine dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir panjang, Jim segera memberikan nafas buatan dan melakukan tindakan CPR dengan harapan dapat mengembalikan kesadaran Christine. Berkat upaya yang dilakukan oleh Jim, Christine akhirnya kembali tersadar. Karena Hank telah tiada, kini hanya mereka berlima saja yang masih tersisa, yaitu Jim, Christine, Gordon, Joseph, dan Pigman. Mereka tidak tahu bahwa Pigman lah yang telah membunuh Hank dengan membiarkan Hank terjebak di ruangan yang bocor. Setelah sampel berhasil didapatkan, mereka pun segera kembali ke permukaan dengan menempuh waktu sekitar 3 jam lamanya. Lalu Pigman datang hanya untuk mengambil sampel jaringan dan segera dibawa ke laboratorium. No idea what we're exposing ourselves to by bringing this on board. Mereka berempat kecuali Gordon melihat sampel jaringan makhluk itu dari dekat. Pigman sudah merasa sangat penasaran dan tidak sabar ingin meneliti makhluk apa sebenarnya yang mereka temukan. Tapi berbeda dengan Jim yang menyarankan Pigman untuk meneliti sampel itu ketika mereka sampai ke permukaan. Lalu tiba-tiba saja sampel dari makhluk itu bergerak yang membuat mereka takut sekaligus terheran-heran. Flesh that still lives on after. Hank built this so we could do it. We get it back to the surface. Eyes. I think we've pissed it off enough already. Christine pun juga sependapat dengan Jim dan menyarankan Pigman untuk meneliti makhluk itu ketika mereka sampai ke permukaan. Pigman pun terpaksa mengikuti perkataan dari mereka. Ruangan laboratorium segera dikunci agar tidak ada orang yang masuk ke dalamnya.
Sementara itu di tempat lain, Joseph secara diam-diam menghubungi Dr. Julia. Terungkaplah bahwa ternyata Joseph dan Dr. Julia memiliki niat untuk berkhianat dengan Pigman selaku pendiri perusahaan tersebut. Alasannya adalah mereka ingin mengambil sedikit sampel dari makhluk tersebut untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Mereka menyadari bahwa sampel itu memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan yang menggiurkan bagi mereka. Bahkan Joseph telah menyiapkan senjata yang disimpannya dengan rapi untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan dalam upaya merebut sampel tersebut. Di sisi lain kita melihat Pigman pergi diam-diam ke laboratorium lagi. Di sana Pigman takjub melihat cahaya yang memancar dari sampel jaringan makhluk tersebut. Ia mulai mendekat ke arah sampel itu dan dengan kagum melihat makhluk itu tumbuh dengan sangat cepat. Secara perlahan Pigman membuka bajunya dan merasa tertarik untuk menyentuh sampel makhluk itu dengan tangan kosong. Lendir yang keluar dari makhluk itu dia oleskan ke seluruh tubuhnya. Setelah mengoleskan lendir itu, tiba-tiba saja Pigman merasa ada yang aneh dengan tubuhnya sendiri. Gordon yang saat itu sedang mengendarai kapal selam tiba-tiba saja diserang oleh Pigman. Teriakan keras dari Gordon didengar langsung oleh Jim dan Christine. Tapi pandangan mereka seketika teralihkan setelah melihat pancaran cahaya dari ruang laboratorium. Mereka merasa bingung kenapa pintunya tiba-tiba terbuka lagi. Christine pun berniat untuk mengunci pintu itu kembali, namun dirinya terkejut setelah menyentuh lendir di sekitar tombol untuk mengunci pintu. Lalu Pigman muncul dengan gerak-gerik yang aneh. Tiba-tiba saja Pigman berteriak dengan kencang. Setelah itu Pigman menceburkan diri ke pintu yang mengarah keluar dari kapal selam. Awalnya Jim dan Christine berniat untuk menyelamatkan Pigman, tapi semua itu dicegah oleh Joseph yang menodongkan senjata kepada mereka. Joseph menjelaskan bahwa Pigman sangat terobsesi untuk meneliti makhluk-makhluk dalam air. Pigman yang sangat kaya raya sudah tidak memikirkan uang lagi. Yang ada dalam pikiran Pigman hanyalah obsesinya terhadap makhluk dalam air yang belum terjamah oleh manusia. Dengan jatuhnya Pigman, maka tak ada lagi yang bisa menghalangi rencananya dalam mengambil sampel jaringan makhluk tersebut. Obsesi Joseph untuk menjadi kaya raya dalam sekejap membuatnya tidak berpikir lagi dalam mengambil sampel jaringan. Ia mengambil sampel jaringan itu dengan tangan kosong dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tapi ia tidak menyadari bahwa menyentuh lendir itu dapat membuat Joseph berubah menjadi sama seperti Pigman yang tidak dapat mengontrol diri. Sementara itu, Christine dan James segera pergi ke tempat Gordon dan melihat Gordon bertingkah sangat aneh. Gordon ternyata juga telah terinfeksi oleh sampel jaringan itu akibat diserang oleh Pigman. Gordon secara brutal mulai menyerang James dan Christine. Untuk membela diri, Jim berusaha melawan Gordon. Sayangnya, Jim terjatuh dari ketinggian hingga membuatnya pingsan seketika. Gordon yang tidak dapat mengontrol diri malah menghancurkan mesin pada kapal selam tersebut. Radio komunikasi, radar, dan semua peralatan menjadi rusak, sehingga Dr. Julia dan tim di darat tidak dapat lagi memantau aktivitas mereka. Beruntungnya ada Joseph datang yang membunuh Gordon dengan cara menembaknya. Joseph yang sifatnya mendadak berubah drastis akibat obsesi yang menjadi kaya raya, membuat Christine merasa marah dan mulai menyerangnya dengan kapak. Senjata Joseph yang sempat terlepas dari tangannya kemudian dibuang oleh Christine dan jatuh tepat di dekat Jim yang baru saja tersadar. Beruntungnya Christine dapat dengan mudah menaklukkan Joseph dengan cara melukai kakinya. Lalu Christine mengajak Jim untuk pergi dari tempat ini karena semua alat di kapal selam utama sudah tidak berfungsi lagi. Kini cara satu-satunya agar mereka bisa selamat dengan menaiki kapal selam ini. Tapi sebelum pergi, Jim berniat menghancurkan sampel jaringan menggunakan flare dan senjata yang dia bawa. Setelah berhasil memusnahkan sampel jaringan, Jim melihat Joseph yang berniat mengacaukan pelarian mereka. Karena tak ada waktu lagi dan sebentar lagi tempat itu akan meledak, Jim rela mengorbankan dirinya demi menghalau Joseph. Jim pun meminta Christine untuk pergi saja tanpanya. Awalnya Christine menolak untuk meninggalkan Jim. Karena dipaksa, Christine pun meninggalkan Jim atas perintahnya sendiri. Sementara Jim melakukan pertarungan dengan Joseph. Pertarungan pun dimenangkan oleh Jim. Namun secara mengejutkan keluar semacam parasit dari dalam tubuh Joseph. Jim yang sudah pasrah dengan hidupnya tiba-tiba didatangi oleh arwah ayahnya yang telah meninggal. Jim. Dad?
Ayahnya merasa bangga melihat Jim yang dapat berjuang sejauh ini, dan kini sudah waktunya Jim untuk pergi bersama ayahnya menjelajahi kedalaman laut. Scene akhir memperlihatkan Christine yang berhasil dievakuasi dari kapal selam ini yang ditemukan terapung di atas permukaan air oleh Dr. Julia dan timnya. Kini kondisi Christine secara perlahan mulai stabil karena sudah mendapat perawatan medis. You killed them. You knew exactly. No one must know what happened. Lalu tiba-tiba saja Christine merasakan rasa sakit di area perutnya. Tak berselang lama, keluarlah semacam parasit dari dalam tubuh Christine. Christine pun akhirnya ingat jika ia sempat menyentuh lendir yang membuatnya terinfeksi sama seperti yang lainnya. Christine pun mulai memberontak karena dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kemungkinan besar akan ada banyak korban-korban lainnya yang akan terinfeksi oleh parasit itu, dan hal itu pasti akan membuat kehidupan manusia menjadi kacau. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, good maaf. Oke, see you next video guys.